Desa Tondei terletak di Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, Indonesia. Wilayah ini merupakan tempat kediaman etnis Minahasa Tolong-Temboan. Sejak abad ke-19 di masa kolonial Belanda, kebanyakan orang Minahasa telah beralih memeluk agama Kristen dengan bantuan para misionaris NZG atau Netherlands Zendeling Genschap. Mayoritas warga desa ini sekarang adalah pemeluk agama Kristen, tetapi penganut kepercayaan asli Minahasa masih tetap ada dan terus melestarikan tradisi. Fritz Tangku Pusual adalah salah satu warga desa yang masih memeluk kepercayaan leluhurnya. Sekarang ini dia menjadi walian atau pemimpin upacara ritus bagi keluarga dan orang-orang yang masih menghormati dan meyakini warisan keyakinan orang tua mereka. Pada akhir tahun 1980-an, ketika seorang walian perempuan bernama Wilhelmina Maruang Sual meninggal, ritual kepercayaan mereka sudah jarang dilangsungkan secara terbuka. Praktek tradisi ini diwarisi oleh seorang walian pria bernama Joni Sual. Mereka menghindari stigma, fitnah, cemooh, dan tuduhan sesat dari warga mayoritas. Terpaksa mereka melestarikan tradisi leluhur mereka secara sembunyi-sembunyi jauh dari pemukiman di perkebunan, di tempat yang susah dijangkau dan medan yang cukup sulit dilewati. Perjuangan melestarikan tradisi ini dilanjutkan oleh Walian Fritz Sual, anak dari walian sebelumnya. Tradisi ritus pun tidak hanya dihadiri oleh warga desa setempat, tetapi dari berbagai desa, wilayah, dan kalangan. Oleh karena dalam ritus pun ada layanan pengobatan bagi orang sakit. Sejak kapan mempunyai kepercayaan ini? Dari 98 Januari itu Bapak meninggal. Dipesankan orang tua, jangan lepaskan ini. Saling menolong pas sesama manusia atau orang tua bilang, Pak Siremio sepok ngkaroong. Saya kena sepak dang batu dalam arti tu orang mau minta tolong tu dasaki, tolong. Jangan kau nak mau tolong kalau orang suruh datang minta tolong. Waktu Bapak mati, belum ada tuh tantangan itu. Nanti baru-baru ini tuh tantangan orang sudah mulai singgung segala apa, bilang ndak butuh bawa kepercayaan di batu atau apa. Kita pakai tuh orang tua ajar, ini batu bukan setan dah bikin, Tuhan dah saya tanam di dunia. Yang ada satu manusia dah bikin tuh batu. Cuma kuasa yang bikin tuh tanah di langit ini. Tetap kita nak dengar dorang, kita dengar tuh orang tua, ndak pernah orang tua suruh ubah bikin sana orang atau mau apa. Orang tua suruh tolong sana tuh pas sesama. Pada tahun 2016, atas prakarsa anak-anak muda yang ikut melestarikan kebudayaan Minahasa, mereka mendirikan Lalang Rondor Malesung atau Laroma sebagai organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Mereka juga mendorong agar pelaksanaan ritual dikembalikan di pemukiman warga secara terbuka. Pada tahun 2020, didaftarkan dalam akta notaris dan terinventarisasi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi pada tahun 2021. Yang memotivasi saya mendirikan Laroma adalah masih banyaknya penghayat kepercayaan Malesung yang tetap teguh menjalankan keyakinan budaya spiritual Minahasa. Dan sayangnya mereka tidak
terakomodasi dalam satu lembaga sehingga mereka itu rentan. Bisa saja tiba-tiba saat mereka ritual diserang atau dipermasalahkan. Sehingga mendirikan satu lembaga adalah penting sehingga mereka tahu tentang aturan hukum, hak-hak sipil mereka. Sebetulnya ajaran La Roma itu kalau disingkat menjadi satu ungkapan simpel saja, yaitu tumauto, atau menjadi manusia yang sejati atau menjadi manusia yang sebenarnya. Tetapi kalau diurai menjadi beberapa hal, tentu ajaran La Roma itu pertama ajaran yang menghendaki supaya para warganya, para penganutnya berjalan di jalan yang lurus. Lalang rondor artinya jalan lurus atau jalan yang benar. Dan yang terpenting adalah hidup yang selaras dengan Tuhan, dengan sesama manusia dan ciptaan yang lainnya. Secara langsung saya pernah dipermalukan, diturunkan dari panggung ketika hendak menyampaikan sosialisasi organisasi. Bahkan tempat pelaksanaan ritus upacara kami itu dihancurkan, dirusak, yaitu Wale Paliusan. Dan banyak cerita-cerita yang saya dengar, orang-orang tertentu berusaha untuk bagaimana supaya eksistensi dari organisasi itu tidak ada. Jadi misalnya mempersulit administrasi La Roma. Bahkan ketika kami mau melaksanakan kegiatan di balai pertemuan umum misalnya, itu terang-terangan tidak diizinkan oleh oknum pemerintah. Itu contoh saja yang saya bisa ingat. Sejak ritual merundubat atau Maso Ticoo digelar secara terbuka di kampung, hal itu menarik perhatian warga mayoritas. Desas-desus atau hoax pun mulai muncul dan bertebaran. Cerita dan tuduhan negatif mulai dikumandangkan oleh oknum-oknum tertentu. Warga penghayat kepercayaan diberi stigma sesat dan penyembah berhala. Walaupun salah satu kegiatan La Roma, ritual Kemis Indoong, dihadiri oleh orang-orang dari kementerian, pemerintah provinsi dan kabupaten, itu tidak membuat orang-orang kampung berhenti bergosip dan mengujar kebencian. Mereka bahkan sempat menyatakan bahwa orang-orang dari kementerian adalah anggota La Roma yang sedang menyamar. Pada tanggal 21 Juni 2022, 3 orang warga kampung datang di Wale Paliusan La Roma, tempat para penghayat kepercayaan melakukan ritus. Waktu itu, keluarga pemilik rumah sedang makan bersama beberapa tamu. Kemudian, 3 orang itu mulai mengintimidasi orang-orang yang ada di situ dengan tuduhan-tuduhan kesesatan. Salah seorang dari mereka mulai menghancurkan dinding rumah. Keluarga pemilik rumah takut melawan karena intimidasi dan ancaman. Mereka memilih untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian setempat. Keesokan harinya, pada tanggal 22 Juni 2022, pelaku perusakan kembali dengan mesin pemotong kayu. Dia memotong sebuah pohon kelapa yang dirobohkan langsung tepat menimpa rumah sehingga menghancurkan rumah dan seisinya berkeping-keping. Kejadian perusakan Wale Paliusan La Roma dengan cepat beredar di media sosial. Respon warganet terhadap perusakan itu bervariasi. Ada yang mendukung tindakan kriminal tersebut dengan dalih penyembah berhala, organisasi tidak memiliki izin atau ilegal. Tapi banyak juga yang simpati dengan korban sehingga memberikan dukungan moral. Kejadian itu pun langsung diketahui oleh pihak pemerintah pusat.
Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil meminta Bupati Minahasa Selatan untuk memfasilitasi sosialisasi tentang penghayat kepercayaan dan juga pilihan atau opsi baru dalam KTP yang selain agama juga tersedia kolom kepercayaan. Mereka juga meminta mediasi dengan berbagai pihak, baik agama, ormas, sejarawan, dan kaum intelektual. Kegiatan itu digelar di aula kantor Bupati Minahasa Selatan, tetapi kaum agamawan menolak sosialisasi tentang Laroma. Mereka tidak memberikan kesempatan kepada Ketua Laroma untuk berbicara di depan mereka. Organisasi Lalang Rondor Malesung setahunya kita itu bahwa mereka melakukan kegiatan-kegiatan kebudayaan. Saya kira untuk apa yang kegiatan mereka lakukan menurut saya itu adalah hal-hal yang positif untuk pengembangan kebudayaan, karena memang ada beberapa budaya yang memang harus dipertahankan, dan itu ada upaya-upaya justru dari Lalang Rondor Malesung. Laroma itu yang saya pahami sebuah organisasi yang bergerak di bidang kebudayaan. Mereka mungkin berniat untuk melestarikan budaya-budaya para leluhur yang menjadi adat dan kebiasaan pada waktu-waktu yang lalu. Seperti itu. Tapi lebih jauh saya belum paham. Kalau itu menyangkut kepercayaan saya belum paham. Yang saya pahami Laroma itu bergerak di bidang kebudayaan. Kalau terkait dengan pelestarian kebudayaan, yang saya lihat aktivitas dari organisasi ini ya sah-sah saja sepanjang itu namanya pelestarian kebudayaan, kenapa tidak? Para penghayat kepercayaan Lalang Rondor Malesung mendapat perlakuan diskriminatif, sering difitnah dan dicemooh. Mereka juga mengalami kesulitan dalam mengurus perubahan data KTP untuk beralih dari agama ke kepercayaan. Ada upaya dari pihak-pihak tertentu untuk menghalangi mereka. Ujaran kebencian dari agamawan sering dinyatakan dalam ibadah-ibadah yang menggunakan pengeras suara untuk membenci dan menolak Laroma. Gosip menjalar dari rumah ibadah ke rumah-rumah warga, kendaraan umum, dan di tempat-tempat umum. Pelaku perusakan selama masa persidangan tidak ditahan dan hakim hanya memutuskan hukuman 8 bulan penjara. Kini pelaku sudah mendekam di dalam penjara setelah dijemput paksa oleh pihak kejaksaan dan dibawa ke Lembaga Pemasyarakatan Minahasa Selatan karena sudah 3 kali mengabaikan surat panggilan untuk eksekusi putusan pengadilan. Kita berharapan dengan masyarakat kerjasama. Ada persekutuan yang baik, saling mengasihi, saling menghormati, saling menyayangi. Cuma itu tuh pesan baku-baku harga dan. Ya, itu datanya tuh pemerintah. Karena orang-orang susah, begini miskin. Nah, ya Bapak tolong pas sesama nih. Kalau kata pemerintah mau bantu ya, bersyukur. Kalau nyandak ya, bantu Bapak gini nih ya. Ompe harapan ke depan masyarakat. Jalan kerjasama yang terbaik ya. Cuma itu ya tuh, tapi kalau yang kerjasama dengan orang atau orang undang atau undang orang saling baku harga, baku hormat. Harapan ke depan kita atau kami sebagai pengikut penghayat harus melakukan apa yang diperintahkan oleh leluhur. Karena semua yang diperintahkan itu termasuk diwariskan yang Maha Kuasa yang tekan langit dan bumi kepada leluhur, dan leluhur wariskan kepada kami. Itu. Pada akhirnya itu kan boleh baik dan saling menghormati. Saya sebagai penghayat tentu ingin
damai, artinya kerukunan di antara warga masyarakat, apapun agama kepercayaannya, latar belakangnya, itu seharusnya tidak mempengaruhi hubungan kita, karena kita tetap bersaudara. Kita tidak perlu gontok-gontokan, kita tidak perlu berkonflik hanya karena perbedaan kepercayaan. Saya penganut agama leluhur, kepercayaan leluhur, yang lain beragama A, B, C, tidak perlu saling memusuhi. Karena ya Sulawesi Utara itu punya slogan "Torang semua basudara, torang semua ciptaan Tuhan, cita waya esa". Nah, itu sebetulnya yang harus menjadi daya pendorong untuk kita hidup bersama secara rukun.